Rencana kemah itu awalnya cuma iseng. Ardi iseng membuka forum pecinta alam di internet saat malam minggu. Cari spot kemah baru yang belum banyak orang tahu. Di antara banyak komentar soal Ranca Upas, Situ Patenggang, dan hutan pinus Palutungan, ada satu komentar yang aneh. Akun dengan nama pengguna hanya R menuliskan, "Kalau mau ngerasain ketenangan sejati, coba ke titik ini. Nggak banyak orang tahu, tapi harus siap mental." Lalu di bawahnya, ada koordinat yang mengarah ke dalam hutan di kawasan Ciwidey, tidak jauh dari perkebunan teh, tapi bukan lokasi umum. Ardi awalnya ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mengirim tangkapan layar ke grup sahabatnya, Sinta, Dimas, dan Fikri. Mereka berempat memang hobi kemah sejak SMA, dan selalu mencari pengalaman baru setiap libur panjang. "Gila, ini sih asik banget kalau beneran belum banyak orang tahu," kata Fikri, si paling antusias. "Ya asal jangan spot angker aja," Sinta membalas sambil menyisipkan emoji takut. Dimas malah langsung buka Google Earth dan mencoba lihat peta satelit. Dekat hutan pinus, ada aliran sungai juga. Tapi ini bukan tempat resmi. "Serius mau ke sini?" Ardi yakin. Dan seperti biasanya, ketika dia sudah menggebu, yang lain ikut saja. Malam itu mereka mulai mempersiapkan peralatan. Tenda dom, sleeping bag, logistik 2 hari, headlamp, senter, alat masak, hingga senter cadangan. Ardi juga mengunduh peta offline karena sinyal sering susah di hutan. Satu-satunya yang mengganjal cuma satu. Pesan dari R tidak bisa dibalas. Bahkan akunnya sudah hilang dari forum keesokan harinya. Hari Jumat pagi, mereka berangkat naik motor ke Ciwidey. Jalanan menanjak, udara sejuk, dan langit mendung sejak dari Bandung. Mereka sempat mampir beli logistik tambahan di warung dekat kawasan perkebunan teh Ranca Bali. Saat menanyakan soal daerah sesuai koordinat yang mereka tuju, penjaga warung cuma menjawab pendek, "Oh, daerah sono, jarang orang masuk, Neng, biasanya sepi." Ada jeda aneh sebelum kalimat, "biasanya sepi," diucapkan. Tapi mereka abaikan saja. Mereka mulai trekking pukul 13 siang. Masuk lewat jalur kecil yang perlahan makin sempit dan tertutup semak. Jam tangan Ardi yang punya kompas mulai menunjuk arah yang aneh, seolah mereka berputar. Tapi GPS offline menunjukkan mereka masih sesuai jalur. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Di kejauhan terdengar aliran sungai, dan burung-burung berhenti berkicau sejak 20 menit lalu. Tempat itu tampak sepi, terlalu sepi. Tapi entah kenapa, keempatnya merasa lega. Seperti ada yang menuntun mereka ke sana. Mereka langsung mendirikan tenda, membuat lingkaran batu untuk api unggun, dan mulai bersantai. Dimas dan Fikri sempat mengambil foto untuk diposting, tapi sinyal hilang total. Tak satu pun dari mereka bisa mengakses internet. Bahkan pesan WhatsApp tidak terkirim. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut perlahan turun dari puncak-puncak pohon, Sinta berkata pelan sambil memandang sekeliling, "Aneh ya, tempat ini berasa kayak nunggu sesuatu." Ardi hanya tertawa kecil, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Tapi dalam hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikan mereka. Dan malam itu baru akan dimulai. Malam pertama di hutan Ciwidey turun dengan cepat, seperti tirai gelap yang tak menunggu izin. Api unggun yang mereka nyalakan mulai meredup pelan-pelan. Tertiup angin lembut yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Kabut mulai merayap pelan dari sela-sela pepohonan, menyelimuti tanah lapang tempat mereka mendirikan tenda. Sinta duduk agak menjauh dari yang lain, menatap kosong ke arah gelap. Sorot matanya kosong, seperti orang yang sedang hanyut dalam pikirannya sendiri. "Lo kenapa?" tanya Ardi sambil menyeruput kopi dari mug aluminium. Sinta hanya menggeleng pelan, lalu membisik, "Kalian gak denger, ya?" Dimas dan Fikri yang sedang bercanda langsung menghentikan tawa mereka. "Dengar apaan?" Sinta menoleh cepat. Wajahnya pucat diterangi senter kepala. "Ada yang manggil nama aku dari arah hutan." Hening. Semuanya diam. Mereka saling memandang.
Yang terdengar cuma bunyi serangga malam dan desir angin menyentuh dedaunan. Tapi jelas ada ketegangan di antara mereka. Ardi mencoba meredakan suasana. Paling halusinasi. Kecapean. Kita udah jalan jauh tadi. Tapi Sinta tetap bersikukuh. Suaranya pelan banget. Tapi jelas. Kayak suara perempuan manggil. Sinta sini. Tapi bisikannya dingin. Serius deh. Aku nggak bohong. Fikri tertawa kecil. Berusaha mencairkan suasana. Wah, jangan-jangan fans lo dari dunia sebelah, Sint. Namun, beberapa menit kemudian, tawa itu berhenti. Sinta, yang semula duduk diam, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah kabut. Langkahnya pelan, seperti orang mengantuk, tapi wajahnya kaku. Matanya kosong menatap lurus ke dalam kegelapan. Sinta! Teriak Dimas, bangkit panik. Ardi segera menyusul. Meraih tangan Sinta dan menariknya kembali. Gadis itu seperti baru sadar. Matanya berkedip bingung. Aku nggak sadar jalan. Katanya pelan. Tapi suara itu makin jelas waktu aku berdiri. Dimas dan Fikri langsung menambah kayu ke api unggun agar suasana tak semakin gelap. Mereka duduk rapat. Saling mengawasi. Tak ada lagi canda. Masing-masing dari mereka mulai merasa ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata. Kabut makin pekat. Bahkan pohon-pohon di pinggir lapang mulai tak terlihat. Seolah dunia mereka menyempit. Hanya sebatas cahaya kuning dari api unggun. Di kejauhan, samar, terdengar seperti langkah kaki menyusuri dedaunan kering. Tapi setiap mereka diam untuk mendengar, suara itu berhenti. Ardi mulai gelisah. Ia mengecek jam tangannya. Pukul 23.47. Belum tengah malam. Tapi rasanya sudah terlalu lama mereka berada di lingkaran itu. Sinta, tidur aja dulu. Mungkin kamu capek banget. Jangan dipikirin suaranya. Tapi Sinta menggeleng keras. Aku takut kalau aku tidur, aku bakal ikut suara itu. Seketika terdengar suara burung hantu. Tapi anehnya nadanya terlalu berat. Terlalu rendah, seperti bukan suara burung, lebih seperti rintihan. Malam itu, tak ada yang benar-benar tidur. Dan saat kabut merayap makin dalam, mereka tak sadar satu dari mereka mulai terlihat berbeda. Pandangannya sering kosong, gerakannya makin aneh, dan malam masih panjang. Pagi datang tanpa cahaya, kabut belum juga pergi, bahkan makin tebal dari malam sebelumnya. Biasanya, matahari menembus celah dedaunan hutan pagi-pagi begini. Tapi pagi itu, hanya warna kelabu yang menggantung berat di antara pohon-pohon. Ardi bangun lebih dulu, merasakan udara dingin menusuk hingga ke tulang. Ia melangkah keluar tenda, menggigil, lalu menguap sambil merenggangkan badan. "Fik, kopi, dong." Gumamnya tanpa melihat ke belakang. Tak ada jawaban. Ardi menoleh. Tenda Fikri setengah terbuka. Sleeping bagnya kosong. Jaketnya masih tergantung di sisi tenda. Sepatunya hanya satu pasang, tertinggal di luar. Dan satu lagi menghilang. "Fikri?" Panggilnya agak keras. Suaranya menggema ke dalam kabut. Sinta dan Dimas keluar tak lama kemudian. Sinta tampak lemas dan matanya sembab. Ia mengaku hanya tidur 1 jam. Selebihnya berjaga karena takut mendengar suara aneh semalaman. Dimas menggosok mata dan langsung sadar sesuatu tidak beres. "Fikri mana?" 3 pasang mata kini saling menatap. Segera mereka menyisir area sekitar lapang tempat kemah. Tanahnya basah dan licin. Jejak sepatu samar terlihat di antara rerumputan dan lumut. Jejak itu mengarah ke pinggir jurang kecil di sisi barat. Lalu berhenti. "Dia ke sini?" tanya Dimas, setengah panik. "Tapi, gak mungkin dia jalan sendirian malam-malam, kan?" sahut Sinta. Ardi menyusuri jejak itu lebih dekat. Tepi jurang hanya setinggi 2 meter, tak terlalu dalam, tapi penuh semak dan pohon berduri. Ia meluncur turun dan mencari-cari. Tak ada tanda Fikri. Hanya ada suara gemerisik seperti ada yang baru saja berlalu. Tapi arah pastinya tak jelas. Ardi menemukan satu hal mencurigakan.
Senter Fikri tergeletak di antara akar pohon. Masih menyala. Tapi kenapa bisa nyala? Tanya Ardi heran saat ia naik lagi membawa senter itu. Semalam Fikri udah matiin semua alat. Dia orangnya rapi. Sinta mulai menangis kecil. Jangan-jangan dia ikut suara itu. Ucapan itu langsung membuat Dimas menatapnya tajam. Jangan ngomong yang aneh-aneh dulu. Kita cari, ya. Mereka bertiga menyiapkan logistik ringan, lalu menyisir hutan sampai radius 200 meter dari tenda. Tapi hasilnya nihil. Semakin mereka menjauh, semakin aneh perasaan yang muncul. Kompas Ardi kembali berputar-putar tak jelas. GPS di handphone hanya menampilkan titik abu-abu, tanpa peta. Sinyal tetap mati. Bahkan suara alam terasa tak natural. Burung tak berkicau. Angin seperti berputar-putar di satu tempat. Hutan itu seperti ruang yang menutup diri. Setelah lebih dari 2 jam menyusuri setiap sudut semak dan bebatuan, mereka menyerah. Mereka kembali ke tenda, berharap Fikri muncul tiba-tiba sambil tertawa, mengaku iseng menakuti mereka. Tapi sore pun datang, dan Fikri tetap hilang. Saat senja menjelang dan kabut kembali turun perlahan seperti malam sebelumnya, Ardi duduk diam menatap senter yang masih menyala, satu-satunya peninggalan Fikri yang mereka temukan. Sinta kembali menangis, tapi kali ini dalam diam. Dimas sibuk mondar-mandir, frustasi dan mulai berbicara sendiri. Gue yakin dia nggak pergi jauh. Tapi kenapa jejaknya cuma sampai di situ? Kenapa nggak ada suara? Nggak ada bekas jatuh? Nggak ada apa-apa. Sinar merah matahari terakhir menghilang, digantikan kelabu pekat. Dunia mereka kembali terkurung oleh kabut. Dan malam itu mereka mulai sadar, hutan ini bukan hutan biasa. Seseorang, atau sesuatu, mungkin telah mengambil Fikri. Dan mereka bertiga kini tinggal menghitung waktu sampai siapa berikutnya yang akan dipanggil. Setelah malam yang panjang dan tanpa kejelasan, pagi kembali datang, tapi tak membawa harapan. Matahari tetap enggan muncul, dan kabut masih setia menyelimuti hutan. Sinta tampak semakin pucat. Dimas sudah jarang bicara, dan Ardi mulai terlihat lebih gelisah dari sebelumnya. Semua merasa waktu di tempat ini berjalan aneh. Jam tangan mereka menunjukkan pagi, tapi langit seperti belum beranjak dari dini hari. Kita harus cari dia lagi. Tapi nggak asal. Kita putuskan satu arah, terus fokus. Kata Ardi dengan suara parau, berusaha tetap tenang. Ketiganya berjalan ke arah timur, menjauh dari jurang tempat terakhir jejak Fikri ditemukan. Langkah mereka berat, tak hanya karena tanah yang licin, tapi karena rasa takut yang menggantung seperti kabut yang tak pernah hilang. Sekitar 1 jam menyusuri jalur yang entah menuju kemana, mereka melihat sebuah pohon yang berbeda dari yang lain. Pohonnya sangat besar, menjulang lebih tinggi dari yang lain, batangnya berlumut tebal, dan akar-akarnya menjalar seperti tangan raksasa yang mencengkeram tanah. Di sekeliling pohon itu, udara terasa lebih dingin, dan angin mendadak berhenti. Lihat itu, bisik Sinta, menunjuk ke batang pohon. Terdapat ukiran-ukiran aneh di sana. Simbol-simbol asing seperti rangkaian angka, huruf, dan gambar manusia dengan wajah ditutupi. Ada satu simbol yang menyerupai mata besar di tengah-tengah pola melingkar. Ukiran itu tampak sangat tua, tapi anehnya tidak tertutup lumut seperti bagian batang yang lain. Seolah baru saja diukir. Dimas mencoba mendekat. Saat ia menyentuh salah satu simbol dengan ujung jarinya, ia menarik tangan secepat kilat. Dingin banget, kayak nyentuh es batu. Mereka berdiri mengelilingi pohon tua itu, mencoba memahami maknanya. Namun, satu hal yang langsung membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di bawah pohon itu, terselip sesuatu. Sebuah benda kecil berwarna merah. Sinta meraihnya perlahan. Saat dibersihkan dari lumpur, mereka semua kaget. Itu adalah senter kecil milik Fikri. Senter cadangan yang biasa ia simpan di kantong celana. Tapi, ini nggak masuk akal, gumam Ardi. Kita tadi nyari ke arah jurang. Kenapa senternya ada di sini? Kayak dia dibawa ke sini, kata Dimas perlahan, menahan napas. Sinta mulai gemetar. Ia memandangi sekeliling pohon,
Lalu tiba-tiba berkata lirih, "Tadi aku lihat seseorang duduk di bawah pohon ini." Ardi dan Dimas langsung menoleh. "Siapa?" "Entahlah. Aku nggak jelas. Waktu kita baru datang, aku lihat sekilas. Kayak lelaki tua, duduk bersila, pakai pakaian putih, rambutnya panjang. Tapi hilang begitu aja." Mereka saling pandang. Mungkin Sinta terlalu lelah. Tapi entah kenapa, dalam hati mereka, apa yang ia katakan terasa masuk akal. Terlalu banyak keanehan yang sudah mereka alami. Tak lama setelah itu, Dimas menunjuk ke semak-semak yang tampak terbelah seperti baru dilalui seseorang. Mereka mengikuti jejak itu, berharap ada petunjuk lebih. Tapi setelah beberapa langkah, jejak itu menghilang begitu saja. Tanah kembali rapat dan bersih, seolah tak ada yang pernah lewat. Saat mereka kembali ke pohon tua itu, ukiran simbol mata yang tadi semula samar kini tampak lebih jelas. Terlihat seperti menatap mereka. Sinta mulai meracau. Suaranya pelan namun menyayat. "Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang. Aku mau pulang." Ardi dan Dimas langsung menenangkannya. Mereka putuskan kembali ke tenda sebelum kabut turun lagi. Tapi saat mereka berbalik, pohon itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Atau mungkin mereka yang makin kecil? Malam kembali menyelimuti, lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Dan kini, bukan hanya Fikri yang hilang, tapi logika dan arah juga mulai lenyap bersama kabut. Mereka kembali ke tenda dalam keadaan setengah linglung. Hutan seolah berubah bentuk. Jalur pulang terasa lebih panjang dari saat berangkat. Dan kabut datang jauh lebih cepat dari biasanya. Cahaya matahari tertelan oleh langit kelabu. Dan tenda-tenda mereka tampak seperti bayangan lelah di tengah kehampaan. Sinta tak banyak bicara. Ia duduk memeluk lutut. Wajahnya tertunduk. Ardi membuatkan teh hangat. Sementara Dimas terus mondar-mandir di sekitar tenda, tak tenang. Sesekali ia menatap pohon-pohon di kejauhan, seolah ada sesuatu di sana. "Ada yang ngikutin kita tadi, kan?" gumamnya lirih. Ardi menoleh cepat. "Apa maksud lo?" Dimas berhenti. "Gue nggak tahu. Tapi dari tadi ada perasaan kayak kita nggak sendirian. Setiap langkah kita, selalu ada yang mengikuti. Tapi pas kita berhenti, dia juga berhenti." Ardi mencoba menyangkal dalam hati, tapi ia juga merasakannya. Sejak dari pohon besar tadi, hawa hutan berubah. Angin seperti berbisik, dedaunan bergetar tanpa alasan. Bahkan tanah tempat mereka duduk terasa hidup. Menjelang malam, mereka sepakat untuk tetap bersama dalam satu tenda. Tak ada yang ingin sendirian. Tenda utama dirapatkan. Senter digantung di atap. Tapi ketenangan tetap tak datang. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh mulai terdengar. Bukan dari luar tenda, tapi dari dalam tanah. Seperti suara gesekan kuku. Kadang seperti desisan. Kadang seperti seseorang menggaruk sesuatu dengan kasar. Sinta mendadak duduk tegak. Dengar-dengar itu, ada yang jalan di antara kita. Dimas dan Ardi langsung terbangun. Mereka menyorotkan senter ke dalam tenda. Tak ada apa-apa, hanya mereka bertiga. Tapi udara terasa berat. Tiba-tiba, kain tenda bergoyang. Seperti ada tangan menyentuh dari luar. Mereka terpaku. Tak ada suara, tak ada langkah. Tapi bayangan jari-jari itu jelas terlihat menekan dari balik kain. 5 jari, kurus, panjang, lalu hilang. Dimas langsung membuka resleting tenda dan menerjang keluar, meneriaki hutan. "Siapa kau? Mau apa kau?" Hutan diam. Lalu, dari kejauhan terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa manusia. Serak, bak, seperti suara dari tenggorokan penuh lumpur. Ardi menyeret Dimas masuk lagi ke tenda, menutup resleting. "Kita gak boleh terpisah. Gak sekarang. Mereka udah ngincar kita." Sinta hanya bisa menangis. Ini bukan hutan biasa, ini tempat orang hilang. Kita udah masuk ke tempat yang gak boleh dimasuki. Tiba-tiba, semua lampu padam. Senter, headlamp,
Bahkan powerbank yang sempat dipakai untuk penerangan mati serentak. Gelap total. Lalu mereka mencium bau busuk, seperti bangkai hewan yang dikubur dangkal. Dan dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah, bukan satu, tapi banyak. Seolah sekelompok makhluk sedang berjalan perlahan-lahan mengelilingi tenda mereka. Tidak berbicara, hanya langkah, dan desahan dan erangan rendah seperti napas sekarat. Dari balik kain tenda yang tipis, mereka bisa melihat bayangan. Sosok-sosok tinggi kurus. Kepalanya tak wajar, gerakannya patah-patah, dan mereka hanya berdiri mengelilingi. Sinta memeluk Ardi, tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan manusia. Dimas menunduk, menggenggam tanah. Mereka tahu kita di sini, tapi kenapa belum ambil kita? Dan di tengah ketakutan itu, suara paling menyeramkan malam itu terdengar. Fikri, sudah milik kami. Siapa selanjutnya? Suara itu bergema dari dalam tenda. Pagi datang tanpa disambut. Tak ada yang bicara. Tak ada yang berani membuka mulut. Seolah suara pun tak pantas lagi hidup di hutan itu. Mereka bertiga, Ardi, Dimas, dan Sinta, menghabiskan malam sebelumnya dalam diam, berpelukan di sudut tenda seperti anak-anak yang ketakutan. Senter mati, handphone mati, dan entah kenapa, waktu terasa berjalan aneh. Mereka yakin malam itu lebih panjang dari malam biasa. Saat kabut mulai menipis-tipis, Ardi mencoba memberanikan diri keluar dari tenda. Udara masih menggantung seperti malam. Sunyi. Tak ada burung, tak ada dedaunan yang bergerak. Hanya dingin dan rasa sepi yang menyiksa. Ia menyalakan korek api, sekadar memastikan bahwa dirinya masih nyata. Dimas menyusul keluar. Wajahnya kusut dan matanya merah. Sinta masih tidur. Tanyanya pelan. Ardi menoleh. Ia mengintip ke dalam tenda. Sleeping bag-nya kosong. Sinta hilang. Mereka langsung panik. Ardi memanggil-manggil. Sinta? Sinta, kamu di mana? Teriakan menggema lemah. Seperti suara mereka tenggelam di antara kabut. Mereka menyisir sekitar kemah, menembus semak-semak dan rerimbunan kecil. Jejak kaki kecil tampak samar menuju ke arah utara, jalur yang sebelumnya tak pernah mereka lalui. Dia jalan sendirian? Kenapa? Dimas marah. Marah pada Sinta, marah pada dirinya, marah pada hutan. Ardi menenangkan. Mungkin dia lagi linglung. Bisa jadi sleepwalking atau... Ia tidak melanjutkan. Hatinya tahu, bukan itu yang terjadi. Jejak Sinta semakin dalam, hingga mengarah ke sebuah celah di antara dua batu besar yang ditutupi lumut. Mereka tak pernah melihat celah ini sebelumnya, padahal mereka sudah beberapa kali lewat daerah ini. Aneh, tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalam celah. Gelap, hening, hanya kabut yang setia mengikuti. Di balik batu itu ternyata terbuka sebuah ruang seperti lembah kecil. Sunyi dan tak ada satupun pohon besar di sana, hanya rumputan pendek dan bebatuan kasar. Di tengahnya, ada sesuatu yang berdiri. Bentuknya mirip manusia, tapi tubuhnya kaku. Kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya terbungkus kain putih yang sudah lapuk. Berdiri diam di antara kabut. Sinta? Bisik Dimas. Langkahnya goyah. Tapi Ardi menarik tangannya. Bukan. Itu bukan Sinta. Sosok itu mendongak. Mata hitam legam. Tidak ada bola mata. Tidak ada ekspresi. Hanya wajah putih pucat seperti kain kafan yang terlalu lama direndam hujan. Dimas ingin mundur, tapi kakinya lemas. Sosok itu mendekat. Namun saat hendak mencapai jarak 1 meter, tubuhnya meledak menjadi kabut tebal berwarna hitam. Kabut itu melesat cepat, menyelimuti mereka berdua dalam hitungan detik. Ardi jatuh tersungkur. Pandangannya gelap. Dadanya sesak. Suara Dimas lenyap. Lalu perlahan kabut hitam itu menghilang. Ia membuka mata. Dimas tak ada. Sosok tadi tak ada. Dan lebih parahnya, jejak kembali terhapus. Lembah kecil itu hilang. Seolah mereka tak pernah ke sana. Ia berlari kembali ke tenda,
berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi saat sampai di lokasi, hanya ada 2 tenda kosong. Satu terbuka, satu lagi hangus terbakar sebagian. Dan yang membuatnya nyaris gila, sleeping bag milik Sinta digantung di pohon, seperti dikeringkan oleh tangan seseorang. Di dalamnya ada helai rambut panjang dan serpihan kuku. Ardi tak sanggup teriak. Ia hanya berlutut, memeluk dirinya sendiri, dan menangis tanpa suara. Tersisa hanya dia dan Dimas entah kemana. Dari kejauhan, suara pelan kembali terdengar. Fikri sudah kami ambil. Sinta juga, tinggal kau. Ardi. Ardi berjalan tanpa arah. Langkahnya berat, pikirannya kabur. Ia tak tahu apakah hari masih pagi, sore, atau malam. Waktu seperti tak berlaku di tempat ini. Dimas hilang, Sinta hilang, Fikri bahkan sejak hari pertama tak ditemukan. Ia kini sendiri, terjebak di tengah hutan yang seolah hidup dan menyimpan dendam tua yang tak terucap. Langit di atasnya tetap kelabu, dan kabut makin tebal. Bahkan udara yang ia hirup terasa berat dan asin, seperti napas terakhir seseorang. Ia mencoba kembali ke titik awal kemah, tapi jalurnya menghilang. Pohon-pohon yang tadi dikenalnya kini berdiri berbeda, saling menyilang dan menutup jalan seperti sengaja ingin menahannya. Ardi berhenti, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, dari sela kabut, muncul sesuatu. Bukan sosok, tapi bukan jalan tanah biasa, melainkan jalur batu yang tertata rapi seperti jalan ziarah, tapi ditumbuhi lumut dan rumput panjang. Di sisi kiri dan kanan, berjajar patok-patok kayu tinggi. Beberapa terlihat memiliki potongan kain putih yang compang-camping, seperti bekas kafan yang tersangkut. Ardi merasa langkahnya digiring. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya tak bisa menolak. Kakinya melangkah sendiri mengikuti jalan batu itu, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah kecil, yang tertutup oleh dinding batu alami. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah bangunan tua dari kayu dan bambu, tampak seperti pos penjaga, tapi jauh lebih tua dan bobrok. Di depannya berdiri seorang lelaki tua, mengenakan jubah panjang hitam. Wajahnya tertutup kerudung, hanya dagu keriput dan tangan kurusnya yang tampak. Selamat datang, Ardi. Suaranya dalam, tenang, menusuk kepala. Ardi membeku. Siapa Anda? Orang tua itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat satu jari, menunjuk ke belakang Ardi. Dan saat Ardi menoleh, matanya langsung berkaca-kaca. Di balik kabut, berdiri 3 sosok, Fikri, Sinta, dan Dimas. Tapi tubuh mereka pucat. Mata mereka kosong, kulit mereka dingin. Mereka hanya berdiri menatap Ardi, tak bergerak, tak berkedip. Ardi berlari menghampiri. Kalian, astaga, kalian hidup. Tapi tak satu pun menjawab. Orang tua di balik bangunan itu berucap lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari penjaga. Tempat ini tidak menerima siapapun tanpa harga. Harga? Apa maksudmu? Teriak Ardi. Lelaki tua itu mengangkat tangan, dan dari tanah mulai muncul ukiran-ukiran yang serupa dengan yang ada di pohon tua. Simbol mata, wajah tertutup, angka-angka aneh. Dan di tengah-tengah ukiran itu, muncul bayangan sosok Ardi sendiri sedang berlutut. Ini adalah tempat penebusan, lanjut si tua. Setiap jiwa yang menginjakan kaki di tanah terlarang harus memilih, kembali sebagai penjaga, atau hilang selamanya. Tiba-tiba kabut mengamuk. Angin memutar hebat. Ardi terdorong ke belakang. Sosok Dimas, Fikri, dan Sinta mulai berjalan perlahan ke arahnya. Tangan terulur, mata menghitam, wajah tanpa emosi. Mereka bukan lagi teman. Mereka bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih kelam. Tidak, aku bukan bagian dari ini. Aku cuma mau pulang. Teriak Ardi sambil meronta, mencoba lari. Tapi jalan keluar sudah menghilang. Kabut menutup semua arah. Dan suara tua itu kembali terdengar. Kali ini menggema dari segala penjuru. Pulang? Tak ada yang pulang dari lembah ini. Hanya datang dan tinggal. Gelap. Suara Ardi lenyap.
Seperti seluruh alam menariknya masuk ke dalam perut tanah yang lapar. Beberapa minggu kemudian, Regu Sar menemukan lokasi perkemahan. Tenda-tenda kosong, sleeping bag berserakan, dan jejak kaki yang tak beraturan. Tak ada tanda-tanda 4 orang yang hilang. Tapi satu anggota Regu sempat berjalan terlalu jauh, lalu melihat jalan batu aneh di tengah hutan. Ia ingin melaporkan, namun tiba-tiba jalur itu menghilang, seolah menutup sendiri. Dan sejak hari itu, tak ada yang mau berkemah sendirian di tengah hutan Ciwidey. Karena mereka percaya, ada sesuatu yang menjaga dan sedang menunggu nama berikutnya.